Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christina Widiandini dengan NIM 22101162200016. Di sini saya akan memaparkan materi yang terdapat pada mind mapping yang saya buat yang berisikan tentang materi teks berita. Yang pertama, ada pengertian teks berita. Teks berita adalah jenis teks yang berfungsi untuk menyampaikan informasi terkini mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Informasi dalam berita harus disampaikan dengan jelas, objektif, dan berdasarkan fakta. Nah, tujuan utamanya adalah memberikan pembaca atau penonton gambaran akurat tentang apa yang terjadi tanpa adanya unsur bias atau opini pribadi. Nah, selanjutnya yang kedua, struktur teks berita. Nah, teks berita ini memiliki struktur yang khas dan sistematis agar informasi dapat disampaikan secara efektif. Nah, struktur ini terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama ada judul. Judul berita harus menarik perhatian pembaca dan mampu mencerminkan inti dari isi berita. Judul yang efektif seringkali singkat namun penuh makna, sehingga pembaca langsung dapat memahami topik yang akan dibahas. Yang kedua ada teras berita atau lead. Bagian ini merupakan pembuka yang biasanya mengandung elemen. Nah, teras berita ini bertujuan untuk memberikan gambaran singkat tentang kejadian inti yang dilaporkan. Ada isi berita. Ini adalah bagian utama dari berita yang menjelaskan secara rinci peristiwa atau topik yang dilaporkan. Informasi tambahan, kutipan, data pendukung, dan keterangan lebih lanjut tentang 5W tambah 1H dijabarkan di sini untuk memperkaya pemahaman pembaca. Dan yang terakhir ada penutup. Bagian penutup biasanya mengandung kesimpulan atau informasi tambahan yang relevan. Terkadang penutup juga memberikan gambaran tentang perkembangan ke depan dari peristiwa yang dilaporkan. Yang ketiga ada unsur-unsur berita 5W tambah 1H. Unsur ini adalah komponen wajib yang harus ada dalam setiap teks berita. Ada what, apa, peristiwa atau topik utama yang dibahas. Who, siapa, pihak yang terlibat atau menjadi pusat perhatian berita. When, kapan, waktu terjadinya peristiwa atau kejadian. Where, di mana, lokasi atau tempat terjadinya kejadian. Why, mengapa, alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. Dan how, bagaimana, proses atau kronologi kejadian. Nah, dengan memenuhi unsur-unsur ini, teks berita dapat menyajikan informasi secara menyeluruh dan lebih jelas. Yang keempat, ada ciri-ciri teks berita. Nah, ciri-ciri berita ini meliputi yang pertama ada aktual, informasi yang disajikan harus terkini dan berhubungan dengan peristiwa terbaru. Yang kedua ada faktual, berita didasarkan pada fakta yang nyata, bukan spekulasi atau opini. Yang ketiga objektif, penyajian informasi tidak memihak dan mengutamakan netralitas. Dan yang keempat ada menarik dan jelas, berita harus disajikan dengan cara yang dapat menarik minat pembaca. Penyampaian berita harus mudah dipahami oleh pembaca tanpa menimbulkan kebingungan. Yang kelima ada media penyajian berita. Nah, berita ini bisa disampaikan melalui beberapa media. Nah, yang pertama ada media cetak, contohnya seperti koran, majalah, dan buletin, masih menjadi pilihan bagi setiap pembaca untuk mendapatkan informasi berita. Yang kedua ada media elektronik, contohnya seperti televisi dan radio juga menjadi platform penting dalam penyampaian berita kepada publik, dengan sifatnya yang visual dan auditori. Dan yang ketiga media online, dengan perkembangan teknologi, website berita, blog, serta media seperti Twitter dan Facebook menjadi media yang efektif untuk menyampaikan berita secara cepat dan luas. Yang keenam ada inovasi dalam penyajian berita. Nah, salah satu inovasi yang terbaru dalam penyajian berita adalah berita berbentuk vlog berita.
Vlog berita menggabungkan elemen video dengan berita di mana pembawa berita menyampaikan informasi melalui platform seperti YouTube. Penyajian berita dalam bentuk vlog ini menarik minat generasi muda karena lebih interaktif dan visual. Selanjutnya, yang ketujuh ada proyek membuat vlog. Nah, pada buku pembelajarannya di sini dicontohkan untuk membuat vlog. Nah, vlog ini bertujuan untuk melatih kemampuan siswa atau peserta dalam mengemas berita dalam berbentuk video atau vlog. Nah, beberapa tahapan untuk membuat vlog. Yang pertama ada riset. Tujuan dari riset ini untuk mengumpulkan informasi yang mendalam dan akurat tentang peristiwa atau topik yang akan dibahas dalam vlog. Yang kedua ada langkah-langkah. Yang pertama mencari informasi dari berbagai sumber seperti situs berita, media online, wawancara, atau literatur. Yang kedua ada memastikan semua informasi yang dikumpulkan bersifat faktual dan relevan. Yang kedua ada naskah. Tujuan dari naskah ini membuat naskah berita yang akan dibacakan atau disampaikan dalam vlog. Nah, langkah-langkahnya yang pertama menyusun naskah berita dengan mengikuti struktur berita seperti judul, teras berita, isi berita, dan penutup. Yang kedua, menyisipkan elemen 5W1H dalam naskah agar informasi yang disampaikan lengkap. Yang ketiga ada menggunakan bahasa yang jelas, lugas, dan mudah dipahami oleh penonton. Yang ketiga, produksi. Proses pembuatan vlog dari pengambilan gambar hingga penyuntingan. Nah, langkah-langkahnya yang pertama mempersiapkan peralatan yang diperlukan seperti kamera, mikrofon, dan alat editing. Yang kedua, mengambil video dengan mempertimbangkan aspek visual seperti pencahayaan, sudut kamera, dan suara. Dan yang ketiga ada mengedit video agar alur berita mengalir dengan baik dan enak ditonton, termasuk menambahkan grafik, musik, atau elemen visual lainnya jika diperlukan. Dan yang terakhir nomor 8 ada aktivitas jurnal membaca. Nah, aktivitas ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan analisis kritis terhadap berita yang dibaca. Nah, yang pertama ada mencatat berita yang dibaca. Nah, tujuannya untuk menyimpan informasi penting dari berita yang dibaca sebagai bahan referensi dan analisis. Nah, langkah-langkahnya yang pertama mencatat elemen penting dari berita yang dibaca seperti 5W1H, apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua ada mengidentifikasi poin-poin utama dan rincian yang berpengaruh pada peristiwa yang dibahas. Yang kedua memberikan tanggapan kritis. Nah, tujuannya untuk menganalisis berita dengan sudut pandang kritis untuk menilai keakuratan, objektivitas, dan relevansi berita. Nah, langkah-langkahnya yang pertama menilai apakah berita tersebut aktual dan memiliki dasar fakta yang kuat. Yang kedua, menganalisis apakah berita disajikan secara objektif atau ada bias tertentu. Yang ketiga, memberikan pendapat pribadi terkait dampak atau implikasi dari peristiwa yang diberitakan. Dan yang keempat, mengusulkan solusi atau cara pandang alternatif terhadap isu yang diberitakan. Nah, proyek membuat vlog ini bukan hanya melatih kemampuan teknis dalam membuat vlog, tetapi juga meningkatkan kemampuan analisis kritis dan literasi berita. Nah, dengan menjalani riset, penulisan naskah hingga produksi vlog dan jurnal membaca, peserta didik akan lebih terampil menyampaikan informasi dan menilai kualitas berita. Nah, sekian video presentasi dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.